Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke. Rampes, Selamat datang di program kita CIC Review. Pada kesempatan kali ini, pakar yang akan hadir di program ini adalah Profesor Nina Nurmila. Ya, Profesor Nurmila ini sudah banyak menulis karya-karya ilmiah, baik berupa buku dan jurnal artikel. Saya kira dalam catatan saya, setelah saya melihat Google Scholar, itu ada sekitar 30-an karya ilmiah Ibu Nina Nurmila ini. Yang paling fenomenal dalam pandangan saya adalah karyanya berupa buku yang diterbitkan oleh Routledge, penerbit internasional yang berbasis di Inggris, yaitu yang berjudul Women, Islam and Everyday Life, Renegotiating Polygamy Indonesia, yang terbit 2009, yang sejauh ini sudah dikutip oleh sekitar 136 ya. Dan yang terakhir adalah artikel yang diterbitkan oleh jurnal Musawa berjudul Proposing Feminist Interpretation of the Quran and Affirmative Policy to Support Women Leadership in Indonesian State Islamic Higher Education. Oke. Mari kita sapa tamu kita, pakar kita pada pagi hari ini. Selamat datang Profesor Nina Nurmila. terima kasih atas undangannya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, semoga semuanya sehat. Oke, ya. Oke, terima kasih. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama mengenai data yang ada mengenai pemilih perempuan di perguruan tinggi kita ya. Oke. Sejauh ini sebenarnya berapa data yang ada dalam yang Ibu Nina dapatkan mengenai data dan fakta atau mengenai jumlah perempuan yang menjadi pemimpin atau memasuki level pimpinan di perguruan tinggi Islam ya. Oke. Tadi Bu Nina mengatakan ada semacam kutipan kepada Patricia Aberden. Boleh dibawa ke situ nanti? Oke, silakan. Oke, penelitian saya adalah di perguruan tinggi keagamaan Islam ya, ada 58 PTKIN di Indonesia dan dari 58 itu sudah ada 7 rektor perempuan. Itu menunjukkan adanya 12% pemimpin perempuan ya ataupun rektor di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini merupakan salah satu implementasi atau bukti dari prediksi John Naisbitt dan Patricia Aberden di Megatrends 2000 bahwa era abad 21 ini selain abad ataupun era informasi dan teknologi juga adalah era kepemimpinan perempuan. Tapi karena menurut SDGs yaitu dari sejak 2016 ditargetkan pada tahun 2030 itu kepemimpinan perempuan berada pada level yang seimbang, planet 50-50, maka 12% ini masih PR yang kejar gitu ya. Terlihat di di kampus-kampus umum ataupun di kampus perguruan tinggi keagamaan Islam sudah mulai nampak adanya rektor perempuan, dan saya sangat tertarik sekali untuk menelitinya. Dan ternyata kalau di kalangan PTKI yang jumlah PTKIN ya yang negeri itu yang jumlahnya 58 itu sudah ada 7 rektor ya yang terpilih yang perempuan gitu. Itu sekitar 12% dari seluruh rektor yang ada. Ini adalah new trends yang sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita melihat SDG, Sustainable Development Goals, itu dari sejak 2016 itu Sustainable Development Goals, yaitu yang dimotori oleh UN Women, United Nations Women, mereka ingin meningkatkan gender equality, kesetaraan gender. Dalam hal kepemimpinan itu targetnya ditingkatkan dari affirmative action 30% menjadi 50%. Nah, karena sudah ada langkah dari sejak 2016 oleh UN Women untuk mencapai gender equality dengan planet 50-50 by 2030, maka ini ada PR nih yang perlu dilakukan di PTKIN untuk mencapai planet 50-50 itu. Kalau baru 12% berarti masih ada PR sekitar 38% lagi ya untuk meningkatkan jumlah rektor perempuan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Dan kalau Kementerian Agama bisa mencapai itu gitu ya, maka Kementerian Agama akan menjadi salah satu leading sector dalam women's leadership, sehingga kemudian ini diharapkan bisa breaking gender stereotype seolah-olah Kementerian Agama itu adalah male dominated institution. Oke. Apa maknanya dari data yang tadi yang hanya pemimpin perempuan hanya sekitar 12%? Apa maknanya sebenarnya? Apakah itu
menyedihkan kah atau sudah disebut ironi atau bagaimana itu? Well, itu bisa dibaca secara positif dan secara negatif ya. Secara positif, wah, Kementerian Agama sudah memiliki kepercayaan kepada perempuan dan tidak menganggap perempuan itu hanya sekedar makhluk yang subordinat ya. Itu yang kita baca secara positif gitu ya. Secara negatif gitu ya, jumlah itu masih terlalu kecil untuk kemudian mencapai planet 50-50 by 2020 ya. Sorry, 2030 ya, 2030 ya. Oke. Lebih jauh lagi saya ingin bertanya, kira-kira apa dalam amatan Bu Nina mengenai data yang tanda petik ini bisa rendah lah begitu dibanding secara keseluruhan data perempuan yang menjadi pemimpin? Kira-kira faktor apa yang menyebabkan jumlahnya atau faktanya relatif masih rendah dibanding lelaki yang menjadi pemimpin? Bisa banyak faktor ya. Saya sendiri kan sebagai dosen, salah seorang dosen PTKIN, dibanding jumlah dosen perempuan dibanding jumlah dosen laki-laki, walaupun sekarang meningkat, jumlahnya masih lebih tinggi dosen laki-laki. Itu yang pertama, karena memang kesempatan pendidikan untuk perempuan itu baru datang setelah era Kartini ya. Jadi kita harus mengejar ketertinggalan yang banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, selain dari segi jumlah, ada patriarchal culture yang orang mungkin bisa menyadari ataupun tidak. Patriarchal culture itu, budaya patriarki itu adalah sebuah budaya yang menempatkan laki-laki dewasa selalu lebih tinggi daripada perempuan gitu ya. Jadi perempuan itu dalam sistem ini dipandang sebagai makhluk nomor 2 gitu ya. Sehingga kemudian ini ada implikasi terhadap jabatan-jabatan di kampus gitu ya. Waktu saya masih dosen muda dan kemudian mahasiswa di PTKIN, itu jarang sekali perempuan itu diberikan kepercayaan, kedudukan yang tinggi gitu ya. Jadi misalnya wakil dekan itu mungkin baru tahun 2015-an gitu ya. Kemudian dekan itu setelah itu gitu. Jadi fenomena baru, sangat baru sekali perempuan dipercaya untuk memegang tampuk kepemimpinan gitu, sampai misalnya wakil dekan, wakil rektor, sehingga even rektor gitu ya. Jadi masih ada pandangan subordinat gitu ya terhadap perempuan gitu. Kemudian yang ketiga juga bisa lihat bahwa tidak semuanya orang yang ditunjuk diberikan jabatan di kampus itu bukan hanya karena profesionalitas, bisa juga karena blood or marital ataupun organizational affiliation gitu ya. Sehingga memang kita bahagia, senang gitu ada perempuan-perempuan yang maju dan dia terpilih berdasarkan kredibilitas, profesionalitas, kapabilitasnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kasus-kasus tertentu yang di mana masih ada primordialisme di sana gitu ya. Oke, menarik. Nah, selain ideologi patriarki tadi, apakah juga regulasi yang ada itu juga menghambat perempuan menjadi pemimpin di kampus-kampus kita? Jadi regulasi yang ada tentang pemilihan rektor itu tertuang dalam peraturan Menteri Agama nomor 68 tahun 2015 ya. Memang ini PMA ini juga kontroversial, bukan hanya dalam hal misalnya tentang perempuan ya, tapi juga kontroversial dalam arti dulu itu kan sebelum ada PMA 68 2015 pemilihan rektor itu ditentukan hampir 100% di dalam kampus, sehingga kemudian Kementerian Agama yaitu Menteri Agama hanya tinggal melantik saja. Tapi dengan adanya PMA 68 itu memilih rektor itu lebih kepada di tangan Menteri Agama gitu ya. Tapi di sini saya pernah mempublikasikan tadi artikel di Musawa UIN Jogja. Fokus penelitian saya adalah tentang kepada kepemimpinan perempuan, karena PMA 68 itu memang gender neutral policy ya. Jadi dia tidak mengeksklud perempuan, jadi dia netral, siapapun laki-laki dan perempuan yang memenuhi persyaratan maka dia bisa mengikuti proses pemilihan rektor gitu ya. Nah, yang belum disadari bahwa giving equal treatment to different situation gitu ya of women gitu ya, itu bisa menimbulkan diskriminasi juga gitu ya. Jadi
memberikan kebijakan yang setara untuk laki-laki dan perempuan itu belum menjamin keadilan untuk perempuan di tengah kondisi budaya patriarki, karena perempuan dipandang lebih rendah daripada patriarki. Kemudian gender stereotype sebagai istri, ibu yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik gitu ya, itu juga bisa menjadi penghalang bagi perempuan untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam PMA 68. Misalnya yang paling menonjol adalah syarat di pasal 3 ayat 4 ya, tentang bahwa harus memiliki pengalaman manajerial minimal ketua prodi selama 2 tahun. Nah, ini berdasarkan penelitian saya, ada 5 bakal calon rektor yang tidak bisa masuk ke tahap berikutnya menjadi calon rektor karena kurangnya bisa memenuhi syarat ini. Selama ini jabatan di kampus itu pada umumnya secara otomatis diberikan kepada laki-laki saja, sehingga kemudian perempuan itu jarang mendapatkan kesempatan manajerial, karena ini kan given ya, bukan achieve gitu ya, berdasarkan preference dari pimpinan, yang kadang-kadang pimpinan itu memberikan sepertinya otomatis itu bahwa laki-laki itu selalu dianggap lebih bisa, lebih mampu gitu ya, sehingga kemudian dari penelitian saya semua bakal calon rektor laki-laki itu semua memenuhi syarat yang pasal 3 ayat 4 ini, yaitu pengalaman manajerial. Tapi ada 5 dari semua bakal calon rektor ini tidak bisa memenuhi. Jadi mereka adalah profesor gitu ya, doktor, tapi mereka tidak diberi kesempatan oleh kampus untuk memimpin secara manajerial. Oleh karena itulah, berdasarkan budaya patriarki yang ada, dan kemudian secara literatur juga bahwa gender neutral policy yang kebijakan yang netral ataupun meritokrasi itu tidak menjamin keadilan bagi perempuan yang situasinya berbeda, sehingga kemudian perlu gender equity ya. Jadi different treatment, jadi perlu affirmative action, sehingga kemudian saya mengajukan agar PMA 68 tahun 2015 ini diubah dari kebijakan yang netral ataupun meritokratif kepada kebijakan yang afirmatif. Dan dalam artikel yang saya publikasi di Musawa juga, saya memberikan draft untuk mengubah dari yang netral itu kepada afirmatif berdasarkan wawancara saya dengan para bakal calon rektor dan calon rektor di berbagai UIN, baik itu di Sumatera, Kalimantan, ataupun Jawa yang bisa saya wawancara gitu ya. Jadi di antara rekomendasi yang saya berikan untuk mengubah dari meritokratif kepada afirmatif itu misalnya di pasal 4 itu, di pasal 1 itu kan pasal 3 ayat 1 itu bahwa syaratnya itu adalah PNS gitu ya. Nah, saya menambahkan kata misalnya perempuan diutamakan, karena memang jumlah perempuan masih sedikit, sehingga kemudian perlu ada affirmative action gitu ya, dan mengatakan dalam advertisement job gitu ya, dengan menyebutkan women are encouraged to apply ataupun diutamakan perempuan, diharapkan lebih bisa memotivasi para bakal calon rektor perempuan untuk mendaftar, karena memang budaya patriarki juga bisa membuat perempuan merasa kurang percaya diri gitu untuk mendaftar gitu. Kemudian poin lain afirmatif yang saya berikan misalnya di pasal 3 ayat 4 itu kan harus ada pengalaman manajerial. Nah, saya tambahkan kecuali perempuan. Jadi perempuan dikecualikan. Nanti setelah dia misalnya terpilih gitu ya, maka mungkin ada pendampingan selama 4 bulan gitu ya dari rektor lama supaya dia bisa lebih confident dalam memimpin. Dan yang terakhir, the most powerful suggestion, yaitu menambah satu ayat di pasal 3 itu, yaitu bahwa representasi calon rektor perempuan yang diajukan ke Kementerian Agama ataupun bakal calon rektor itu harus 50%. Ya kalau 50% belum bisa ya 30%. Ini akan lebih mendongkrak, karena saya lihat misalnya perempuan tuh calonnya cuma hanya 1, terus misalnya yang diajukan ke Kemenang itu perempuan hanya 1, kemudian laki-laki 9. Nah, kalau dengan misalnya ditambah poin ini gitu ya, kalau perempuannya hanya 1, berarti yang maju ke Kementerian Agama cuma 2. Gitu. Jadi di sini menggenjot betul jumlah perempuan sehingga kemudian bisa lebih berlari untuk menuju planet 50-50. Tapi begini ya Bu Nina, dengan adanya upaya afirmatif tadi, apakah
tidak dipandang sebagai justru tindakan diskriminatif? Kadang-kadang affirmative action itu dibaca orang sebagai positive discrimination. Jadi positive discrimination itu adalah apa namanya, different treatment to different person gitu ya, yang who are left behind. Jadi kalau misalnya saya analogikan, misalnya kita mau lomba berjalan kaki ya dari Cipadung karena kita di Cipadung ya ke Ujung Berung. Nah, si laki-laki sudah memulai berjalannya itu misalnya dari jam 5 pagi. Perempuan karena gendernya itu diharapkan memasak, mengurus anak, dia baru mulai jalan kaki jam 7 pagi. Ya kan? Sehingga kemudian laki-laki udah jauh sampai Cilengkrang, perempuan jam 7 itu baru mulai. Nah, affirmative action itu adalah ketika laki-laki berjalan seperti biasa, karena dia memulainya sudah dari jam 5 pagi, maka perempuan supaya cepat bisa nyusul dikasih sepeda motor ataupun sepeda ontel untuk bisa lebih cepat menyusul laki-laki karena startnya juga memang beda. Jadi itulah affirmative action. Dan sebetulnya kebijakan afirmatif ini memiliki dasar yang sangat kuat dalam konstitusi kita pasal 28 ya, bahwa orang yang tertinggal itu bisa diberikan special treatment untuk mencapai keadilan. Ini menarik nih, ada istilah positive discrimination bagi kelompok-kelompok yang tertentu ya, menarik. Selanjutnya begini selanjutnya begini pertanyaan saya. Sejauh mana pentingnya kita meningkatkan jumlah perempuan dalam leadership di perguruan tinggi Islam? Penting sekali karena memang orang bisa memiliki keberpihakan kepada nasib perempuan jika dia sudah memiliki pengalaman itu sendiri, walaupun memang perempuan itu sendiri berbeda ya kastanya, kelasnya gitu ya. Ada orang yang memang from the elite gitu ya, yang dia tidak memiliki barir yang sangat signifikan dalam mencapai pendidikan tinggi gitu ya. Tapi ada juga yang memang perempuan-perempuan jadi apa namanya, kondisinya itu berlapis antara dia being perempuan kemudian miskin gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini perlu didorong gitu. Saya kira berdasarkan gender construction-nya, di mana perempuan itu memang memiliki biologis apa namanya, kodrat hamil, melahirkan, menyusui gitu ya, maka mungkin emosi dan sebagainya itu lebih caring ya. Nah, diharapkan gender construction yang berdasarkan biologis ini bisa juga berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan dia yang lebih caring gitu ya, daripada bersifat dominatif gitu ya. Kalau kita bahasa rugi untung nih, kira-kira ruginya apa sih kalau perempuan sekarang belum bisa memasuki pos-pos penting di perguruan tinggi? Ini kan masalah decision making ya, masalah decision making yang saya kira akan lebih baik kalau inklusif gitu ya, bukan hanya mengedepankan kepentingan laki-laki saja, tapi juga yang perspektif feminin, itu perempuan itu bisa masuk gitu ya, karena gender construction-nya itu mereka bisa memiliki decision making yang berbeda. Kalau saya analogikan ataupun bandingkan dengan misalnya kondisi kita, representasi kita misalnya di DPR, minimnya representasi perempuan itu kemudian berimplikasi kepada sulitnya pembahasan rancangan undang-undang yang berpihak kepada perempuan. Itu sangat sulit sekali, misalnya rancangan undang-undang pekerja rumah tangga, kemudian rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi tanpa partisipasi perempuan gitu ya, perjuangan untuk kesejahteraan perempuan itu agak kurang gitu ya. Baik. Nah, dalam level realitas kenyataannya kita kan sering mendengar kalau dalam pemilihan pemimpin atau rektor khususnya di perguruan tinggi itu kan selain masalah regulasi juga ada masalah namanya budaya politik di kampus ya. Nah, ini misalnya budaya politik kampus ada misalnya kubu-kubuan atau semacam bendera kepada sebuah kelompok atau sebuah organisasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau perempuan bisa menembus tanda petik barrier dalam budaya politik ini supaya bisa memasuki posisi leadership di perguruan tinggi? Saya lihat memang masalah kubu-kubuan itu hampir terjadi ya di banyak kampus gitu ya, antara NU dan Muhammadiyah, antara HMI dan PMII gitu ya. Jadi itu seperti ya
Saya sekali ya primordialisme, ikatan-ikatan seperti ini memang dibangun selain misalnya blood and marital relationship, tapi juga di tengah kuatnya tradisi itu saya melihat ada beberapa perempuan yang berhasil secara lentur dia berpolitik di antara para politis male dominated itu gitu ya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi apakah ada upaya mesti perempuan diberi pemberdayaan supaya bisa juga terlibat secara aktif dalam persaingan politik kampus itu juga ada? Ya, di dalam penelitian saya kan saya meneliti mewawancarai para yang pernah berkompetisi sebagai calon rektor gitu ya. Ada beberapa usulan misalnya berdasarkan wawancara saya, ada juga profesor perempuan, dia sudah memenuhi syarat, dia bilang I'm just nobody, I will not apply for the position of director even I have already fulfilled the requirements, dia bilang gitu, I'm just nobody gitu. Berarti kan dia kurang confident ya, sehingga kemudian perlu juga ada pendampingan ataupun pelatihan para profesor yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi rektor ini supaya lebih confident. Kemudian dibuatnya support network gitu ya di antara para calon-calon yang sudah eligible itu, harus saling menguatkan tentang bagaimana bernegosiasi dengan Kementerian Agama dan lain sebagainya supaya ada keberpihakan kepada perempuan, karena memang boys club itu masih sangat kuat gitu ya. Jadi harus ada support network, misalnya membentuk WA group di antara para profesor perempuan untuk saling mendorong, mendukung, memberikan tips cara-cara sukses menjadi rektor seperti itu. Nggak bisa sendiri. Pertanyaan terakhir ya Bu Nina. Untuk meningkat supaya di masa depan bagaimana prospeknya pemimpin perempuan di perguruan tinggi ke depannya dalam tanda petik ramalan Bu Nina? Prospeknya bagaimana di sekitar 5 atau 10 tahun kemudian? Apakah perempuan akan dosen-dosen perempuan atau khususnya akan bisa lebih menempati posisi leadership di kampus-kampus kita? Saya optimis ya, walaupun it will be very slow. Tapi memang setidaknya kalau misalnya Kementerian Agama mau merevisi yang gender neutral policy atau meritocratic policy kepada affirmative policy untuk lebih berpihak kepada perempuan dan lebih memudahkan para perempuan yang sulit memenuhi persyaratan itu, insya Allah slowly but sure gitu ya, Kementerian Agama akan menjadi leading institution dalam memberi gender stereotype ataupun memberi institusi yang kuat budaya patriarkinya gitu ya. Tadi juga saya mohon maaf saya terlupa membahas tentang reinterpretasi ayat Al-Quran tentang kepemimpinan perempuan dari perspektif keadilan gender. Ini perlu digulirkan gitu ya, karena orang-orang Kementerian Agama lebih paham bahasa Arab dan sebagainya, sehingga kemudian lebih lentur dalam membaca teks dibanding literalis. Ramalannya kira-kira perubahan yang terjadi dalam berapa tahun ke depan? It will increase, but slowly. In the next 5 years, saya kira mungkin bisa naik ke 20 sampai 25% semoga ya. Jadi dalam masa-masa sekitar 10 tahun ke depan, visibility women akan semakin terlihat di kampus-kampus kita ya? Ya, saya optimis itu. Terima kasih Profesor Nina Nurmila atas kehadirannya di program kita ini. Saya tidak akan menyimpulkan, silakan Anda audiens menyimpulkan sendiri atas uraian yang disampaikan oleh Bu Nina tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nina tadi membuat kita tercerahkan, khususnya mengenai isu pemimpinan perempuan di kampus-kampus atau perguruan tinggi Islam khususnya ya. Sekali lagi terima kasih Bu Nina atas kehadirannya. Semoga yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk menuju perguruan tinggi Islam yang lebih baik di masa depan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalam.